Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di mata pelajaran Produk Kreatif dan Kewirausahaan kelas 12 semester ganjil. Semoga kita senantiasa mengawali pelajaran dengan penuh semangat dan penuh keceriaan agar hati kita penuh bahagia sehingga hari yang kita lewati penuh dengan rasa optimisme dan kebahagiaan. Nah, di produk kreatif dan kewirausahaan, di bab yang pertama kita pelajari pada pertemuan ini yaitu terkait dengan bab perencanaan produksi massal. Dengan kompetensi dasarnya adalah menganalisis perencanaan produksi massal dan membuat perencanaan produksi massal. Dan harapannya setelah kita mempelajari tentang materi ini, kita atau peserta didik dapat memahami konsep produksi massal, kemudian peserta didik dapat menganalisis perencanaan produksi massal, kemudian peserta didik dapat membuat perencanaan produksi massal, kemudian peserta didik dapat membuat tahapan dalam produksi massal. Nah, di dalam bab yang pertama kita akan pelajari adalah pengertian produksi massal. Nah, di kemajuan era teknologi sekarang, di revolusi industri sekarang, menjadikan permintaan suatu barang di kalangan masyarakat itu mengalami peningkatan yang sangat besar, sehingga membuat produsen harus membuat produksi mereka dalam skala besar. Akan tetapi di dalam membuat produksi massal, maka harus kemudian memiliki perencanaan yang matang dan maksimal agar produksi massal tidak mengalami kerugian tapi mengalami keuntungan. Nah, apa sih produksi massal itu? Produksi massal terdiri dari dua kata, yaitu produksi dan massal. Produksi adalah proses mengubah barang agar mempunyai kegunaan dan memenuhi kebutuhan manusia. Sedangkan massal adalah melibatkan kehadiran orang banyak. Sehingga produksi massal dapat diartikan sebagai produksi yang dibuat dalam jumlah besar yang bermanfaat untuk banyak orang dalam masyarakat secara luas. Nah, apa yang kemudian membuat terjadinya produksi massal? Ini disebabkan karena adanya tuntutan masyarakat terhadap kebutuhan suatu barang, membuat para produsen berusaha secepatnya memenuhi kebutuhan konsumen dengan melakukan produksi barang secara besar-besaran dan membuat biaya produksi menjadi semakin rendah. Jadi harapannya buat barang dibuat dalam skala besar, harapannya biaya produksi menjadi semakin rendah sehingga harga jual pun diharapkan bisa bersaing dengan harga pasar yang kemudian bisa menghasilkan harga yang rendah sehingga bisa diterima oleh konsumen. Kemudian yang kedua, ciri-ciri produksi massal. Apa aja ciri-ciri produksi massal? Ciri-ciri yang pertama adalah dunia usaha maupun dunia industri mampu menghasilkan produk dengan biaya rendah dan jumlah besar. Jadi harapannya ketika diproduksi secara besar, dalam kondisi diproduksi secara massal, menghasilkan biayanya sangat rendah karena biasanya produk yang dibeli atau bahan baku yang dibeli dalam jumlah besar akan kemudian memberikan jumlah harga beli yang rendah sehingga biaya produksinya rendah dan harga jualnya diharapkan relatif rendah sehingga bisa diterima oleh pasar. Kemudian yang kedua, mampu menguasai pasar dalam tujuan produksi. Nah, suatu produk dibuat dalam skala besar, harapannya adalah dia bisa menguasai pasar sehingga produknya lah yang kemudian dipilih oleh konsumen. Kemudian yang ketiga, produk banyak dijual di pasar bebas. Jadi produk yang dihasilkan banyak dijumpai sehingga banyak ditemukan di pasar bebas. Kemudian yang keempat, produk hampir terbuat sama dan tidak ada variasi produk. Dan yang kelima, persediaan pemenuhan permintaan pada masa tunggu dalam memproduksi produk massal harus terpenuhi. Nah, catatannya, bagaimana jika kemudian sudah diproduksi massal,
akan tetapi terjadi kelebihan produk atau overproduction. Maka biasanya dunia usaha maupun dunia industri akan mengambil suatu tindakan, yaitu melakukan diskon, memberikan diskon dari produk yang dijual, atau promosi produk besar-besaran, dan atau bahkan ada yang sampai mengadakan kuis berhadiah agar menarik minat konsumen untuk kembali mengambil atau membeli produk yang dibuat dalam skala besar tersebut. Nah, kemudian apa kelebihan melakukan produk massal? Kelebihan ketika melakukan produk massal yang pertama adalah efisiensi waktu secara ekonomi. Jadi yang pertama adalah efisiensi waktu secara ekonomi. Yang pertama, efisiensi waktu secara ekonomi. Nah, produksi massal setiap pekerja melakukan hal yang sama dan menggunakan peralatan yang sama untuk proses produksinya yang terus berjalan. Sehingga tidak diperlukan alat baru dan tidak diperlukan pekerja baru yang kemudian harus memiliki spesifikasi yang baru. Karena produk yang dibuat produk yang sama dan hanya diulang atau dibuat dalam skala yang besar. Sehingga hal ini menjadikan produk atau produksi secara massal memiliki efisiensi secara ekonomi karena perlengkapan yang sama, kemudian pekerja yang sama. Kemudian yang kedua, hemat biaya produksi. Dunia usaha maupun dunia industri akan mendapatkan potongan harga ketika membeli bahan baku dalam jumlah yang besar, sehingga akan membantu di dalam menghemat biaya produksi. Kemudian yang ketiga, kecilnya keakuratan, kesalahan dan keakuratan yang tinggi. Nah, karena produksi massal ini biasanya menggunakan alat teknologi, sehingga dan alat ini sering dipakai dan kemudian sering dilihat akurasinya, maka kesalahan-kesalahan yang terjadi itu bisa diminimalisir. Karena kesalahan yang pertama kemudian diperbaiki untuk digunakan pada produk yang sama, maka sudah akan diperbaiki sehingga memiliki daya salah yang sedikit dan keakuratan yang tinggi. Kemudian yang keempat, mempercepat tingkat produksi. Karena alat yang digunakan sama, teknologi yang digunakan sama, bahan baku yang digunakan sama, maka hal ini akan mempercepat tingkat produksi sehingga tidak membuat produksi yang baru. Kemudian proses berkreasi. Kemudian yang terakhir, perlunya komitmen yang tinggi di dalam berusaha. Akan tapi dalam produk massal atau produksi massal memiliki kekurangan dalam produksi massal. Yang pertama, kekakuan dalam melakukan produksi. Nah, pengerjaan produksi dikerjakan oleh mesin. Oleh karena itu, segala kegiatan produksi akan terpengaruh apabila terjadi kesalahan dalam pengerjaan desain proses produksi. Sistem tersebut akan terganggu apabila desain telah memasuki lini produksi sehingga pengubahan terhadap desain produk sangat sulit dilakukan. Karena produk yang digunakan, yang dihasilkan atau ingin dibuat itu sama, sehingga itu terus yang akan kemudian dibuat. Kemudian produk yang kurang bervariasi. Nah, masalah tersebut timbul karena adanya kesamaan produk yang akan menyulitkan produsen dalam memperkenalkan varian produk yang berbeda agar memenuhi kebutuhan konsumen. Kemudian yang ketiga, kekurangan dalam produksi massal adalah jaminan yang tidak mendukung. Artinya, tidak adanya jaminan sebuah produk akan laris manis di pasaran. Hal ini dikarenakan dunia usaha maupun dunia industri harus tetap memperhatikan permintaan pasar terhadap suatu produk tertentu. Nah, kemudian yang C, perencanaan produksi massal. Nah, perencanaan produksi merupakan proses menciptakan ide produk dan menindaklanjuti sampai produk diperkenalkan di pasar.
Selain itu, dunia usaha maupun dunia industri harus memiliki strategi cadangan apabila produk gagal dalam pemasarannya. Sehingga kalau gagal, produksi massal yang sudah dibuat itu gagal, maka produsen harus memiliki rencana cadangan agar kemudian produk yang sudah dibuat bisa tetap akan kembali diterima oleh pasar. Kemudian, perencanaan produksi merupakan salah satu hal yang penting dalam manajemen dunia usaha maupun dunia industri. Dengan melakukan perencanaan yang tepat terhadap proses produksi, maka dapat menimbulkan efisiensi yang tinggi dan mampu meningkatkan pendapatan dunia usaha maupun dunia industri. Begitu juga sebaliknya, apabila dunia usaha maupun dunia industri tidak mampu melakukan perencanaan produksi dengan baik, maka akan menimbulkan suatu keterlambatan pemasukan dan biaya yang harus dikeluarkan menjadi tinggi. Kemudian perencanaan produksi dilakukan dengan menentukan arah awal dari tindakan-tindakan yang harus dilakukan. Berapa banyak melakukannya, kapan harus mulai melakukannya. Jadi harus punya perencanaan yang matang agar produksi massal yang dilakukan terhadap produk yang dihasilkan bisa kemudian laris di pasar. Demikian untuk pertemuan pertama pada bab perencanaan produksi massal ini. Semoga dapat menginspirasi kita untuk senantiasa bagaimana kita memiliki jiwa wirausaha atau bisnis. Dan ketika kita memiliki usaha, usaha kita bisa kita manajemen dengan baik. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.